Bapak Ibu, izin saya akan memulai acara dengan sebuah pantun. Mohon dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Minuman sehat segarkan badan. Tidak lupa sahur dengan buah dan ikan. Maksimalkan waktu dan pahala di bulan Ramadan dengan ikut kegiatan dari KPPN Padang Sidempuan. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Banyak takjil mencuri perhatian. Kepada para hadirin sekalian, izinkan saya membuka acara dengan salam dan sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ieng selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan. Yang kami hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran maupun pengelola keuangan Satuan Kerja Lingkup KPPN Padang Sidempuan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari KPPN Padang Sidempuan, serta seluruh hadirin yang sudah berhadir di acara Teams hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami karena di tengah kesibukan Bapak Ibu masih berkenan meluangkan waktu untuk hadir tepat waktu dan membersamai acara pada hari ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di bulan yang suci ini tentunya walaupun secara daring sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara Press Conference Kinerja APBN periode Januari 2026, evaluasi pelaksanaan anggaran periode Februari 2026, sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi, sosialisasi pembangunan ZIWBK menuju WBBM, serta sosialisasi kebijakan dan akselerasi CMS. Baik, hadirin yang berbahagia, izinkan saya, Nabila Salma Marito, untuk memandu acara kita pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon seluruh hadirin untuk duduk dengan sikap sempurna sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya dari kediaman Bapak Ibu masing-masing. Kepada operator, kami persilahkan. Kementerian Keuangan Republik
Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mari berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin. Dipersilahkan untuk duduk kembali dengan santai dan rileks. Selanjutnya, agar acara hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita berdoa menundukkan hati sejenak seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Dayu. Kepada Bapak Agus dipersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita pagi ini, semoga mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, kami hamba-hambamu yang lemah berdoa memohon kepadamu. Puji syukur kami atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga kami senantiasa dapat melaksanakan amanah, tugas dan pekerjaan dengan jujur, baik, dan benar. Tugas yang akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, Engkau yang Maha Pelindung. Berikanlah perlindungan-Mu kepada kami, jauhkanlah kami dari sifat malas dan lalai. Jauhkanlah kami dari perbuatan dan pekerjaan yang tidak Engkau ridhoi, perbuatan yang merugikan kami, merugikan keluarga kami dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang penuh keberkahan. Berikanlah petunjuk kebenaran untuk kami dan para pemimpin kami. Dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti petunjuk kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan kebaikan, dan lindungilah kami dari bencana dunia dan akhirat. Wahai Rabb kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan di hari sesudahnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan di hari sesudahnya. Berikanlah keberkahan dan kelancaran pada kegiatan kami ini. Dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kami dan negara kami. Ya Allah ya Mujib, innaka sami'ud du'a. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus. Semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran.
Baik, seperti kata yang pernah diucapkan Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia kita yang ketiga, keuangan negara yang sehat lahir dari pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Untuk itulah kita melaksanakan kegiatan press conference yang diadakan rutin setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam pengelola keuangan negara. Baik, langsung saja mari kita dengarkan sambutan sekaligus pemaparan materi terkait press conference kinerja APBN periode Januari 2026 dan juga evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Februari 2026 oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan. Kepada Bapak IN, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Saudari MC Kak Nabila. Izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, dan para pejabat pembuat SPM. Yang kami hormati para pengelola keuangan, bendahara dan operator Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan. Dan intinya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bertemu dan bertatap muka meskipun melalui layar komputer dalam rangka press conference kinerja APBN selama periode Januari 2026. Kemudian dirangkai dengan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan cut-off 20 Februari 2026 dan sosialisasi CMS nantinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami berharap semoga dengan kegiatan ini menjadi motivasi atau pendorong bagi Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan transaksi CMS-nya di tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan, di bulan penuh berkah ini, saya beserta jajaran KPPN Padang Sidempuan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini membawa ketenangan hati, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan revisi halaman 3 DIPA untuk triwulan 1 tahun 2026 yang berakhir minggu kemarin. Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh satuan kerja, mitra kerja KPPN Padang Sidempuan. Yang pertama tentang rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA. Saya berharap Bapak Ibu dapat mematuhi rencana penarikan dana yang tercantum dalam halaman 3 DIPA. Dengan cara SPM yang diajukan ke KPPN Padang Sidempuan hendaknya berpatokan kepada rencana penarikan dana yang ada di halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sekalian, dengan batas toleransi 5%. Kemudian yang kedua yang ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang data kontrak. Bapak Ibu para pengelola keuangan, bagi satuan kerja yang mempunyai pagu belanja modal, kami menghimbau agar bulan Mei sebaiknya sudah kontrak dan sudah terserap anggarannya, minimal uang muka. Kemudian bagi satker yang mempunyai data kontrak dan sudah direkam di Sakti dengan mekanisme pembayaran LS, namun karena sesuatu hal kontrak tersebut akan dibayar melalui TUP,
Maka dengan kondisi ini kami berharap Satuan Kerja melaporkan hal ini ke KPPN Padang Sidempuan agar tidak menjadi outstanding kontrak yang tidak ada realisasinya, ya, karena sudah terlanjur direkam oleh Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu saja sambutan saya. Mari kita jaga silaturahmi kita tingkatkan sinergi dan kerjasama yang sudah kita bangun bersama untuk capaian kinerja yang terbaik tentunya di tahun 2026 ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan press conference kinerja APBN wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan periode Januari 2026 dan evaluasi pelaksanaan anggaran awal tahun 2026. Oke, press conference. Slide-nya mohon operator. Ayo operator mohon, Bapak Ibu yang saya hormati, wilayah kerja atau wilayah pembayaran KPPN Padang Sidempuan meliputi wilayah Tabaksel, yaitu Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madinah, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Tahun ini, tahun 2025, ya, insya Allah jumlah satker ya bertambah lagi menjadi 124 untuk wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. 6 satker masih dalam proses DIPA. Ini tersebar di 5 wilayah pemerintah daerah yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, ada sahabat baru kita, sahabat satker kita, yaitu dari Kementerian Haji dan Umroh atau sering disebut dengan Kemenhaj, ya, yang satkernya insya Allah ada di 5 pemerintah daerah di tahun ini. Nah, dalam pelaksanaan APBN, KPPN Padang Sidempuan bertindak selaku kuasa bendahara negara atau kuasa bun di daerah, ya, yang membayar tagihan kepada negara dari belanja kementerian atau lembaga di daerah yang membayar tagihan kepada belanja kementerian negara di daerah, kemudian KPA penyalur, ya. KPPN juga sebagai KPA penyalur dana APBN berupa 3D ke 5 pemerintah daerah. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan kinerja APBN untuk bulan Januari. Oke, next kalau gitu. Ya, oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan evaluasi juga pelaksanaan anggaran, ya, dengan cut off 20 Januari 2026. Ini penting agar kami dan kita semua bisa mengambil sikap untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil tindakan, dan untuk segera melakukan perbaikan jika sekiranya kinerjanya belum optimal. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, realisasi sampai dengan 31 Januari 2026. Pendapatan negara selama bulan Januari sebesar 32,1 miliar, yaitu terdiri dari pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai 28,8 miliar atau terkontraksi 63,54% year-on-year dibandingkan Januari tahun lalu, tahun 2025. Pendapatan dari PNBP mencapai 3,2 miliar atau tumbuh 12,32% dibanding Januari tahun 2025. Kemudian belanja negara selama bulan Januari ini sebesar 718,4 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat atau belanja KL mencapai 34,08 miliar dan ini terkontraksi 13,65% dibanding tahun
lalu di bulan Januari. Kemudian belanja TKD mencapai 684,3 miliar atau tumbuh 128,45% dibanding Januari tahun lalu. Next, peningkatan belanja TKD didominasi oleh belanja DAU ya, dan non fisik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pendapatan negara kita lihat dari slide ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan yaitu sebesar 89,76%. Sementara penerimaan dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak hanya berkontribusi sebesar 10,24%. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari APBN kita. Untuk realisasi PNBP ini baru mencapai 4,41% ya dari target yang tercantum di dalam DIPA. Nah, selanjutnya mari kita lihat perbandingan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Next. Nah, realisasi penerimaan pajak berikut ini tren penerimaan pajak awal tahun. Di 5 tahun terakhir dari mulai 2022 sampai dengan tahun 2026. Nah, selama 5 tahun terakhir ada 2 tahun penerimaan pajak tumbuh, yaitu di tahun 2023 ini sebesar 671,39% dan di tahun 2025 tumbuh 6,40% year on year ya. Selebihnya penerimaan pajak mengalami kontraksi. Penerimaan pajak di tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang signifikan karena sektor perpajakan yang memberikan kontribusi terbesar ya dalam penerimaan pajak di tahun 2023 adalah sektor perusahaan. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan ekonomi dan mencatat kinerja yang baik pasca pandemi COVID-19 yang lalu. Nah, di tahun ini realisasi pajak Januari 2026 ini lebih rendah dibanding tahun 2025 atau terkontraksi 63,54% year on year. Nah, penurunan penerimaan pajak di tahun 2026 di wilayah Tabaksel ini salah satunya disebabkan karena beralihnya pengadministrasian WP yang selama ini dicatat atau dilakukan oleh KPP Padang Sidempuan dipindahkan ke KPP di tingkat pusat ya karena dalam rangka pasca implementasi Kortek ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat perkembangan penerimaan PNBP. Nah, Bapak Ibu sekalian, realisasi penerimaan bukan pajak ya selama Januari 2026 mencapai 3,28 miliar atau tumbuh 12,32 year on year. Ini dibanding tahun lalu ya Januari di 2025. Kemudian kalau kita lihat tren penerimaan PNBP di awal-awal tahun di 5 tahun terakhir dari mulai 2022 dan 2026 ya terus mengalami penurunan. Capaian realisasi PNBP tahun lalu ya capaian realisasi PNBP awal tahun tertinggi ini berada pada tahun 2022 yang mencapai 12,78% dari target. Kemudian mengalami penurunan sampai dengan 2026 yang hanya mencapai 4,41% dari target atau lebih tinggi sedikit lah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4,21% dari target. Nah, dari 2 kategori PNBP menunjukkan bahwa penerimaan PNBP lainnya ini masih satu-satunya sumber penerimaan yang menyumbang 10,24% pendapatan negara periode Januari 2026. Sedangkan pendapatan dari BLU masih belum tercatat karena sampai dengan saat ini BLU yang ada di Kota Padang Sidempuan belum pernah mengesahkan pendapatannya ke KPPN. Nah, kemudian selanjutnya next
Untuk belanja negara, Bapak Ibu sekalian, total realisasi belanja negara selama Januari 2026 itu sebesar 718,45 miliar atau 12,84% dari total pagu di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan sebesar 5,59 triliun. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat, dalam hal ini belanja KL selama Januari 2026 itu sebesar 34,09 miliar atau sebesar 3,62%. Realisasi belanja KL ini menyumbang 4,75% dari total belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Nah, sedangkan untuk realisasi belanja TKD selama Januari 2026 itu sebesar 684,36 miliar atau sebesar 14,71% dari total pagu TKD. Belanja TKD ini menyumbang 95,25% dari total belanja di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Oke, mari kita lihat detailnya. Next, lanjut. Realisasi belanja kementerian atau lembaga. Nah, selama Januari 2026 ini sebesar 34,09 miliar atau 3,62% dari total pagu belanja sebesar 942,76 miliar. Realisasi belanja kementerian lembaga untuk wilayah Tabaksel ini terbesar didominasi dari belanja pegawai Bapak Ibu sekalian ya dengan porsi 66,53% dari total belanja bulan Januari. Sementara untuk belanja bansos atau belanja 57 yang selama ini ada di Satker Winsahada dan Stain Madinah, menurut informasi tahun ini bansos yang berupa KIP ya untuk mahasiswa ini dibayarkan secara terpusat ya melalui salah satu KPPN yang ada di Jakarta dan tidak lagi dibayarkan oleh KPPN Padang Sidempuan sehingga pagunya 0 kalau di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Oke, next. Kemudian realisasi transfer ke daerah. Nah, selama Januari 2026, belanja TKD sudah terserap 684,36 miliar atau 14,71% terhadap DIPA tahun 2026. Penyumbang terbesar realisasi belanja transfer ke daerah untuk wilayah Tabaksel adalah dana alokasi umum dengan porsi sebesar 70,36% dari total realisasi. Kemudian disusul oleh realisasi belanja non fisik sebesar 27,16%. Sementara untuk realisasi belanja penyaluran DBH atau dana bagi hasil ini baru mencapai 2,48%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita masuk sesi kedua yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran. Oke, next. Kinerja pelaksanaan anggaran ya. Untuk penyerapan anggaran per jenis belanja. Adanya pemberian ambang batas ya, atau threshold terhadap penyerapan anggaran tahun 2026 pada jenis belanja 51 yaitu sebesar 10% untuk mengakomodir satker kementerian atau lembaga dengan mekanisme pembayaran gaji yang terpusat. Kemudian target belanja barang untuk triwulan 1 itu sebesar 15% dari pagu. Kemudian target belanja modal untuk triwulan 1 sebesar 10% dari pagu. Sampai dengan tanggal 20 Februari, ya, realisasi per jenis belanja adalah untuk belanja pegawai telah terrealisasi sebesar 95,07%. Untuk belanja barang sudah realisasi 79,18%. Untuk belanja modal sudah terserap 70,92% dari target penyerapan triwulan 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, penyerapan anggaran ini tidak termasuk Satker BLU yaitu Winsahada Padang Sidempuan karena Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran. Oke, next. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian realisasi belanja transfer ke daerah atau TKD.
Jika dibandingkan dengan periode tahun yang sama, yaitu tanggal 20 Februari 2025, ini menunjukkan bahwa untuk belanja DAU dengan realisasi 15,91% dari Pagu, ini tumbuh 23,76%. Dan belanja DAK non-fisik dengan realisasi 20,78%, ini juga tumbuh 123,71%. Sedangkan untuk DBH atau dana bagi hasil dengan realisasi penyaluran sebesar 6,92%, ini terkontraksi sebesar 42,06% dibanding tahun lalu. Bapak Ibu sekalian, Pagu TKD tahun 2026 mengalami penurunan ya sebesar 17,59% dibanding tahun lalu. Namun penurunan ini tidak berarti manfaat yang diterima oleh daerah berkurang, melainkan merupakan bagian dari penyesuaian dan realokasi anggaran ke program prioritas pemerintah pusat yang tetap memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah. Dari diagram kanan Nah, dari diagram Bapak Ibu sekalian, kanan bawah bisa dilihat ya perbandingan Pagu TKD tahun 2025 dan 2026 yang hampir tidak menunjukkan kenaikan ya atau penurunan, hanya pada Pagu DAU ya. Jadi yang hampir tidak menunjukkan kenaikan dan penurunan hanya Pagu DAO dan Pagu DAK non-fisik. Sementara untuk Pagu DBH, DAK fisik, dana desa, dan insentif fiskal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Oke, next. Kemudian untuk terakhir, deviasi halaman 3 DIPA. Berdasarkan data halaman 3 DIPA yang baru diselesaikan revisinya minggu lalu, untuk bulan Februari sampai dengan tanggal 25, ini tanggal 25 Februari kemarin pukul 17.00, Bapak Ibu sekalian, terlihat masih ada deviasi belanja pegawai 28,61. Kemudian untuk belanja barang masih ada deviasi sebesar 11,04. Kemudian untuk belanja modal masih ada deviasi sebesar 24,85. Nah, dengan presentasi deviasi seluruh jenis belanja sebesar 23,88. Maka rata-rata deviasi kumulatif itu 17,19 sehingga nilai IKPA halaman 3 DIPA 82,81. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya buka tadi pagi My Interest ya. Ini deviasi tertimbang Bapak Ibu sekalian untuk belanja pegawai ya 51 ya 51 itu 19,47. Kemudian belanja 52 2,82. Kemudian belanja 53 atau belanja modal 1,59. Bapak Ibu sekalian ini menunjukkan bahwa belanja barang, belanja modal sudah cukup aman ya Bapak Ibu sekalian. Ini mohon teman-teman cek lagi halaman 3 DIPA-nya ya. Untuk 51 tadi saya sebutkan pagi ini masih 19,47. Ya, ini mohon Bapak Ibu sekalian yang Anda belanja pegawainya belum diajukan, mohon diajukan dalam waktu 2 hari ini Bapak Ibu sekalian supaya deviasi tertimbangnya itu di bawah 5% ya. Tadi belanja barang 2,82 ini aman. Belanja 53 1,59, tinggal belanja 51 yang 19,47. Mohon Bapak Ibu sekalian ya. Untuk itu kami mohon ya Bapak Ibu para pengelola keuangan lihat kembali nilai rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA-nya. Teliti kembali jika ada rencana penarikan dana yang belum diterbitkan SPM-nya, maka segera ajukan ke KPPN agar deviasinya semakin kecil, terutama untuk belanja pegawai. Bagi satker yang rencana penarikan dananya sudah sesuai dengan realisasi,
kami mohon tahan dulu SPM-nya menunggu bulan Maret 2026 yang sebentar lagi ya. Tinggal 2 hari kerja lagi ya, hari ini dan hari esok ya. Nah, ini mohon Bapak Ibu sekalian sekali lagi ini capaian yang bagus tahun ini kayaknya ini di Januari untuk belanja barang sudah aman ya. Belanja modal sudah aman di bawah 5%, kemudian belanja pegawai Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pikir itu aja Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ieng atas paparan yang sangat informatif terkait informasi APBN kita dan juga evaluasi kinerja dari satuan kerja. Semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan gambaran yang edukatif dan juga informatif, yang mana APBN ini adalah uang kita, sehingga kita perlu mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan juga kinerja pengelolaan keuangan negara perlu kita tingkatkan di periode berikutnya. Nah, untuk agenda selanjutnya yaitu sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi serta sosialisasi pembangunan ZIWBK menuju WBBM yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ferdinand Harapan Marulitua. Kepada Bapak Ferdinand dipersilakan dengan hormat. Katanya satu PK bisa dengan harga 4 juta. Pajak bukan apa nih? Karena kan kalau udah 4 juta, 440 itu pajaknya kan. Berarti bersih lah, 3.500.000 lah bersih kan Bu. Kalau itu memang nggak bisa ngambil. Karena AC yang kita beli aja udah 3 lah. Baru printer, itu kan di situ harga printernya 3,5 juta. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya ada yang bocor. Tolong suaranya agar di-mute ya. Izin Pak Ferdinand, sudah bisa Pak ditampilkan? Sepertinya masih mute Pak. Cek. Oh ya, sudah. Suara saya kedengaran ya? Sudah Pak, Oke, sudah. oke, saya share screen ya. Baik Bapak Ibu, izin saya menyampaikan terkait dengan sosialisasi anti gratifikasi dan anti korupsi dalam rangka pembangunan program WBBM yang akan kami upayakan untuk diperoleh dilaksanakan di 2027 ya. Yang pertama adalah terkait dengan larangan pemberian gratifikasi sebagaimana di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 PMK 09 tahun 2021 sebutkan bahwa pegawai atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada KPK atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau kode etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut dan tidak wajar. Dalam hal ini, memberi gratifikasi, baik dalam kondisi menerima gratifikasi, melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK,
dapat diancam pidana sebagai pemberi suap sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi ya. Ini sejalan juga dengan PP 94 tahun 2021 di mana di pasal 4 huruf I disebutkan bahwa PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan. Lalu disebutkan juga dalam pasal 5 huruf K, di mana PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Lalu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 terkait pidana korupsi ya, di mana pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu akan dipidana paling penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Lalu di pasal 12 ayat 12B ayat 2 di mana pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar ya. Jadi ini adalah ketentuan terkait pemberian gratifikasi yang dilarang ya bagi kita penyelenggara negara, baik kami di Kabupaten Padang Sidempuan, di Kementerian Keuangan maupun di lingkup Bapak Ibu sekalian semua ya, karena kita semua masuk dalam kategori ASN. Nah, kami mengingatkan kembali bahwa dalam segala pelayanan yang diberikan oleh KPPN Padang Sidempuan itu sudah tidak dipungut biaya ya. Jadi bantu kami juga dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan ya. Apabila Bapak Ibu menemukan masih ada pegawai KPPN Padang Sidempuan maupun honorer yang menerima atau meminta gratifikasi maupun adanya dugaan pelanggaran lainnya, mohon dapat dilaporkan ya. Yang utama di wise.kemenq.go.id. Namun kami juga memiliki saluran pengaduan lain yang bisa disampaikan yaitu melalui WA atau telepon di nomor 081264289695 atau melalui email kppn006@kemenq.go.id atau untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini pengaduan djpb.kemenq.go.id. Nah, ini kami pastikan bahwa saluran pengaduan tersebut aman di mana seluruh data pelapor dilindungi kerahasiaannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga integritas melalui kontrol yang ketat ya, di mana inovasi dalam saluran pengaduan KPPN Padang Sidempuan dapat Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian, ada berbagai kanal. Nah, di mana dalam menjalankan pelayanan kami memiliki 4 prinsip no ya, no bribery, yaitu menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan. Yang kedua no kickback, di mana kami menghindari atau menolak meminta komisi dan tanda terima kasih dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah no luxurious hospitality. Nah, ini keramah tamahan ya. Kami menolak penyambutan dan jamuan tamu yang berlebihan, terutama dalam kunjungan kami misalnya ke satuan kerja ya. Lalu yang terakhir no gift. Nah, ya ini kami menolak pemberian hadiah atau gratifikasi lainnya. Demikian terkait dengan anti gratifikasi. Yang berikutnya adalah pembangunan zona integritas menuju WBK menuju WBBM. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak melihat ya ketika berkunjung ke KPPN Padang Sidempuan atau melalui website atau melalui media sosial kami bahwa KPPN Padang Sidempuan ini telah meraih predikat WBK di tahun 2019 dan ini perolehan di tahun 2019 ini kami pertahankan ya di tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah meraih WBK juga mengetahui ya bahwa biasanya tiap 2 tahun kita perlu mempertahankan ya
dengan melakukan ini ya, apa namanya, ibarat kata seperti perpanjangan lah gitu. Karena predikat ini kan harus dipertahankan, di mana di tahun 2022 KPPN Padang Sidempuan berhasil ya meraih keberlanjutan predikat WBK tersebut. Nah, di tahun depan atau 2027 kami berencana mengikuti program WPBM ya, tindak lanjut atau level yang lebih tinggi lah dari WBK, di mana untuk mempersiapkan hal tersebut di tahun 2026 ini kami banyak harus upaya mempersiapkan kelengkapannya gitu sebelum kami bertanding di 2027. Nah, apa yang perlu kami lakukan yaitu pelaksanaan kegiatan Island of Integrity ya, di mana kami membuka layanan asistensi terkait pembangunan ZI menuju WBK WBBM dan penyebaran virus integritas kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Padang Sidempuan. Lingkup kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah pengenalan Island of Integrity. Yang kedua, penyebaran virus integritas. Yang ketiga, asistensi pembangunan ZI WBK. Yang keempat, diskusi dan penguatan komitmen bersama. Dan yang terakhir adalah Office Room Tour. Apa maksudnya? Bahwa dalam meraih WBBM itu tidak bisa KPPN Padang Sidempuan berdiri sendiri, tetapi harus bisa menularkan virus-virus integritas anti korupsi kepada lingkungannya. Dalam hal ini wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Jadi dalam upaya meraih predikat WBBM ini kami memerlukan kerjasama, bantuan dari rekan-rekan satuan kerja untuk bisa berkolaborasi membantu kami menjaga integritas. Dan ini juga bisa dipakai Bapak Ibu sekalian, satker-satker yang sedang dalam upaya meraih predikat WBK, maaf. Jadi di sini bisa saling menguntungkan dan semakin banyak instansi pemerintah yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM, maka semakin baik nilai-nilai integritas yang bisa dibangun baik kita sebagai ASN maupun sebagai kantor pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ini kami himbau kembali bahwa dalam rangka menjaga zona integritas WBK menuju WBBM, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang kitabu, kerja efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, dan optimis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bisa menjaga nilai-nilai integritas dalam setiap kegiatan pemerintahan kita demi Indonesia yang maju dan lebih baik. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferdinand atas informasi yang disampaikan. Semoga dengan paparan tersebut, KPPN Padang Sidempuan dapat meningkatkan kolaborasi dan juga sinergi yang baik dengan mitra kerja dan juga stakeholder dalam penyebaran virus integritas dan pembangunan zona integritas menuju WBK maupun WBBM. Nah, berikutnya kita masuk ke agenda pemaparan materi yang terakhir, yaitu sosialisasi kebijakan dan juga akselerasi CMS yang akan dipaparkan oleh Bapak Urip Sanyoto. Kepada Pak Urip, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ieng selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ibu KPA dan para pengelola keuangan Satker lingkup KPPN Padang Sidempuan. Tadi Nabila buka dengan pantun, saya izin juga buka dengan pantun dulu. Pergi ke pasar beli suasa, Cakep. membeli hadiah untuk Adinda. Mari belajar bersama di bulan puasa, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Baik Bapak Ibu, seperti yang diamanahkan oleh MC di pagi hari ini, kita akan belajar bersama terkait dengan CMS, itu Cash Management System. Kenapa kita kok tiba-tiba ada CMS itu ya? Karena memang salah satu
yang menjadi tugas kita sebagai pengelola keuangan khususnya bendahara pengeluaran itu untuk saat ini yang kekinian, yaitu terkait untuk digitalisasi pembayaran. Jadi kita beralih dari yang selama ini kita bayar melalui tunai menjadi non tunai. Nah, non tunai ini salah satunya pembayaran melalui cash management system. Oke, next. Slide selanjutnya. Latar belakangnya Bapak Ibu, apa sih yang mesti kita sampaikan berkali-kali terkait digitalisasi pembayaran ini? Nah, ini latar belakangnya adalah dari tahun 2023, yaitu ada aturan LKPP 2003 oleh BPK, di mana setelah adanya aturan tentang pengelolaan rekening, yaitu TMK 183/2019, ternyata sampai 2003 itu menurut BPK, pengelolaan kas kita, kas rekening pada KL itu belum sepenuhnya optimal atau belum sepenuhnya memadai. Jadi masih banyak sekali nilai temuan yang menurut BPK itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, guna mitigasi risiko penyimpangan pengelolaan kas tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kemenku dan ini Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Negara atau lembaga, di mana agar Kementerian Negara lembaga itu yang pertama meningkatkan efektivitas pengawasan KPA terhadap bendahara pada Satker. Nah, ini dalam hal tentunya dalam pengelolaan rekeningnya. Kemudian juga memerintahkan bendahara pada Satker melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan memanfaatkan sistem pembayaran non tunai. Jadi karena sudah diamanahkan sejak 2019, ternyata sampai 2023 itu masih belum memadai. Ini diingatkan kembali agar digitalisasi pembayaran di tingkat KL yang dalam hal ini dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran itu segera mungkin dioptimalkan untuk pembayaran sistem non tunainya atau dengan digital. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa channel pendebatan virtual account. Karena sekarang semua rekening bendahara pengeluaran itu sudah beralih dari giro menjadi virtual account. Jadi pada dasarnya memang rekening yang dikelola oleh bendahara pengeluaran itu adalah rekening operasional. Nah, rekening induknya adalah milik eselon 1. Nah, untuk pendebetannya itu ada berbagai macam. Yang pertama melalui DMS, kemudian kartu debit atau ATM ya, dan Bapak Ibu ambil langsung ke teller. Nah, dari 3 cara pendebatan ini, satu adalah non tunai yaitu untuk CMS, kemudian satu lagi adalah tunai yaitu Bapak Ibu antri di teller, dan satu lagi bisa tunai dan non tunai untuk kartu debit. Sedangkan di amanat di PMK 183/2019 pasal 35 itu sangat jelas sekali disebutkan bahwasannya penggunaan dana pada rekening bendahara pengeluaran itu diutamakan menggunakan transaksi non tunai. Jadi yang muncul pertama adalah bunyinya harus dengan non tunai atau cashless. Okay, next. Ini tadi yang kita sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi di pasal 35 itu ayat 1-nya udah langsung penggunaan dana pada rekening pengeluaran menggunakan transaksi non tunai. Jadi yang disebut terutama di sini adalah transaksi non tunai. Jadi seharusnya bendahara pengeluaran itu mentransaksikan dana APBN-nya itu dengan transaksi non tunai. Namun memang dalam hal tertentu penggunaan dana rekening pengeluaran dapat dilakukan secara tunai. Nah, untuk penggunaan dana secara tunai tersebut digunakan apabila secara tunai itu ada beberapa ketentuan Bapak Ibu ya. Jadi yang pasal 2 itu dikuatkan oleh pasal 3 apabila terdapat gangguan sistem perbankan, kemudian pihak ketiga pembayaran tidak menerima transaksi non tunai, artinya dia nggak mau kalau dibayar melalui cashless ya, dia harus tunai gitu. Kemudian terdapat keadaan kahar antara bencana alam, epidemik dan atau kerusuhan. Jadi sebetulnya apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, harusnya bendahara pengeluaran ketika melakukan pembayaran itu harusnya transaksinya non tunai. Oke, next. Sedangkan untuk urgensi cash management system, yang pertama CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang memberikan informasi saldo dan kualitas lain dalam rangka pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Jadi dengan CMS Bapak Ibu
otomatis tanpa Bapak Ibu membukukan, mencatat di buku itu udah otomatis Bapak Ibu langsung bisa lihat saldonya dan juga transaksi-transaksinya. Nah, CMS ini sebetulnya sebelum PMK PMK terbit, PMK tentang pengelolaan rekening KL di Dirjen Perbendaan itu sudah diuji cobakan dari tahun 2016 dengan Perjanjian 18 tahun 2016. Nah, sedangkan untuk di KR itu berlaku setelah adanya PMK 183 tahun 2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara atau lembaga. Seluruh rekening pengeluaran dikelola pengeluaran wajib berbentuk virtual account. Jadi untuk mendukung transaksi non tunai tersebut, seluruh rekening pengeluaran ada di pengeluaran itu wajib berbentuk virtual account. Perubahan status rekening dari konvensional digital. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu kan giro, sekarang kita menjadi digital. Artinya setiap transaksi tidak lagi harus menggunakan cek giro, tapi bisa dilakukan secara non tunai. Pembayaran secara non tunai bisa dilakukan untuk pembayaran pajak, tagihan dan jasa, honorarium perjalanan dinas, serta pembayaran kepada vendor toko sepanjang memiliki rekening. Transaksi menggunakan CMS akan meringankan beban anggaran dan transaksi. Jadi sebetulnya yang dari amanat PMK 183/2019 itu tentu saja yang terakhir ini memberikan rasa aman kepada bendahara dalam bertransaksi. Karena pada dasarnya dengan cash management system atau dengan CMS itu, yang pertama Bapak Ibu lebih aman, tidak perlu lagi membawa uang tunai, ngambil ke bank, ngantri lagi, dibawa ke kantor. Kemudian lebih cepat transaksi karena secara digital dia akan lebih cepat dan tentu saja akan lebih akuntabel, lebih terpercaya Bapak Ibu ya. Okay, next. Secara umum untuk pemakaian CMS, fitur-fitur yang ada, ini mungkin di setiap fitur CMS masing-masing bank berbeda ya, tapi secara umumnya fitur yang ada, pertama ada fitur monitoring untuk Bapak Ibu melihat atau monitor transaksi dan saldo rekening Bapak Ibu. Kemudian ada fitur cetak rekening, ini rekening, kemudian untuk fitur transfer dana atau pembayaran ke rekening penerima, dan juga ada fitur untuk penyetoran pajak atau non pajak melalui NPN generasi ketiga, dan juga pembayaran anggaran daya dan jasa. Khusus untuk pembayaran anggaran daya dan jasa, karena kita sudah ada sudah ada mekanisme PPP, peraturan pembayaran pemerintah, yang untuk CMS, untuk pembayaran anggaran jasa saat ini hanya untuk yang di luar listrik dan telepon. Mungkin kalau untuk PDAM atau yang lainnya ya. Berdasarkan hasil evaluasi kami ke Satker Bapak Ibu, ini masih ada beberapa Bapak Ibu yang belum melakukan transaksi secara non tunai. Ini kami ada sampaikan beberapa monitoring dari beberapa bank. Yang pertama itu dari Bank Syariah Indonesia. Ini yang untuk transaksi paling bagus. Ini kami hitung koefisiennya. Jadi karena pendebitan rekening bendahara itu ada 3 cara, yaitu CMS, debit, dan teller. Jadi untuk koefisien untuk transaksi CMS-nya itu adalah transaksi CMS dibagi seluruh transaksi, yaitu CMS, debit, dan teller. Nah, untuk Bank Syariah Indonesia itu untuk yang mendapatkan sampai monitoring kami sampai 25 Februari ini untuk kantor kelurahan Kabupaten Padang Lawas, ini koefisiennya 94,44. Nah, kami harapkan Bapak Ibu untuk koefisien CMS-nya itu minimal 70% Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah di atas 90 itu udah otomatis aman ya. Tapi kalau masih 50 atau 60 itu kuning, artinya harus segera ditingkatkan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk koefisien CMS-nya minimal 70%. Artinya transaksi CMS dibandingkan dengan seluruh transaksi itu nilainya 70%. Ini untuk BSI kebetulan hanya 3 yang aman. Next. Kemudian untuk next selanjutnya. Untuk BNI ini lumayan bagus Bapak Ibu. Sudah ada 7 satker yang sudah menggunakan transaksi CMS-nya, bahkan ada yang 100%, yaitu untuk Polres Tapsel, MTSN 2 Padang Lawas Utara, dan KPKNL Padang Sidempuan. Nah, terima kasih atas komitmen dari satker-satker yang nilainya sudah 100%.
Bagi yang masih kuning ataupun yang justru masih merah, mohon segera ditingkatkan transaksinya. Kemudian next. Untuk Bank Rakyat Indonesia ini lebih banyak sekali, karena memang sebagian besar rekening bendahara pengeluaran mitra kerja kapital pensimpuan itu ada di Bank BRI, dan rata-rata sudah transaksi CMS-nya sudah beberapa satker sudah sangat bagus, bahkan yang nilainya 100 sudah ada 12 satker. Mohon yang lainnya bisa mencontoh untuk transaksi-transaksi CMS dari satker-satker tersebut. Next. Next lagi. Cuma untuk Bank Mandiri belum bisa kami tampilkan. Kebetulan sampai hari kemarin dashboard untuk VE untuk CMS yang disampaikan oleh Bank Mandiri belum bisa dapat kami akses, dan kami sedang berkoordinasi dengan Bank Mandiri untuk bisa mengaksesnya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kami memberikan rekomendasi terkait evaluasi transaksi MS apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Bapak Ibu bendahara. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Gunakanlah CMS untuk pembayaran rutin bulanan. Nah, pembayaran rutin bulanan itu biasanya kalau Bapak Ibu kan biasanya kalau pengadaan barang jasa sudah ada ya jadwal pengadaannya, misal untuk ATK itu bulanannya sudah ada. Kemudian untuk pembayaran dari jasa yang lain khususnya untuk langganan air, karena untuk PLN dan telepon sudah menggunakan platform pembayaran pemerintah. Kemudian ini Bapak Ibu yang mungkin masih sering Bapak Ibu lupa bahwasanya untuk meningkatkan transaksi CMS itu Bapak Ibu bisa menggunakan untuk pembayaran ke banyak penerima. Banyak penerima itu biasanya penerima adalah pegawai. Contoh di sini adalah SPP honor bulanan, honor narasumber, honor panitia kegiatan, dan perjalanan dinas. Nah, ini bisa Bapak Ibu bayarkan kalau selama ini Bapak Ibu SPM yang ditujukan ke rekening penerima. Nah, tapi karena untuk alasan peningkatan transaksi CMS boleh Bapak Ibu SPM-nya dibuat ke bendahara pengeluaran atau dibayar dengan UP supaya nanti Bapak Ibu bisa melakukan transaksi CMS ke rekening para pegawai. Cuma yang perlu Bapak Ibu perhatikan, rekening para pegawai tersebut yang ada di SPM Banyak Penerima itu harus sama banknya dengan rekening bendahara pengeluaran. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau misalnya rekening bendahara pengeluaran ada di BRI, nah akan dibayar, yang pegawai yang akan dibayarkan CMS itu juga harus di BRI. Kalau di beda bank, nanti Bapak Ibu akan kena tambahan biaya. Nah, tambahan biaya ini sampai saat ini belum ada aturan bahwa itu bisa dibebankan ke APBN, dana DIPA Bapak Ibu. Jadi mohon meskipun ini boleh dibayarkan ke rekening penerima, maksudnya melalui CMS, namun pastikan Bapak Ibu rekening para pegawai tersebut banknya sama dengan yang ada miliknya rekening bendahara pengeluaran. Kalau beda bank tidak usah dibuat dengan CMS. Kemudian transaksi yang bisa dihitung sebagai transaksi CMS itu ketika Bapak Ibu melakukan setor pajak dan PNBP. Nah, yang paling penting Bapak Ibu pastikan seluruh user CMS aktif, siap pakai, baik itu dari tingkat maker, checker maupun approver. Dan ini tersedia setiap saat. Sebetulnya yang paling sering menjadi kendala itu adalah di sini. Bapak Ibu itu lupa kalau user CMS-nya kadang sudah berganti atau kadang tidak aktif. Nah, ini Bapak Ibu diperhatikan ini untuk seluruh user maker, checker maupun approver. Nah, yang perlu Bapak Ibu hindari untuk meningkatkan transaksi CMS Bapak Ibu, sebisa mungkin Bapak Ibu hindari penarikan uang kuning, baik itu melalui kartu debit maupun melalui teller. Jadi dikurangilah dulu Bapak Ibu, misal meskipun tellernya ya menarik, nggak usah datangi dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu kan, apalagi ini puasa kan gitu ya. Ya kalau bisa lewat CMS lagi dulu kan gitu. Kemudian jangan bayar transaksi rutin secara manual. Sebisa mungkin Bapak Ibu bayarnya melalui CMS. Ini yang seringkali menjadi masih menjadi perdebatan di Satker, bahwasanya CMS itu hanya untuk yang besar-besar.
Nah, sebetulnya Bapak Ibu di CMS itu jangan membatasi hanya untuk transaksi besar. Transaksi kecil tapi rutin justru meningkatkan volume dan koefisien nilai CMS. Ini yang perlu Bapak perhatikan, bahwa transaksi kecil-kecil pun itu akan memberikan nilai koefisien nilai CMS Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentu saja jangan membiarkan user CMS pasif. Misalnya user jarang dipakai atau lupa alur, bahkan ini yang paling jangan sampai enggan bertransaksi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, karena sebetulnya yang paling sering terjadi itu yang D ini, usernya jarang dipakai karena memang jarang digunakan kan, atau bahkan nanti lupa user passwordnya kan gitu. Oke, next. Slide selanjutnya. Untuk kendala strategi, yang pertama kendala teknis, ini Satker belum menerima aktivasi CMS atau soft token dari Bank Pusat. Ini kalau berdasarkan beberapa responden kami, itu ada banyak juga yang belum menerima atau belum mengaktifasikan user CMS-nya. Pendataan Satker yang belum melakukan aktivasi CMS, kemudian silahkan berkoordinasi dengan bank untuk mengetahui progres merekrutkan user CMS. Memanfaatkan call center dari masing-masing bank. Atau Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami, nanti akan kami teruskan ke pihak bank. Kalau nggak salah kita kemarin sudah ada share WA group untuk tiap-tiap bank ya, terkait dengan digitalisasi pembayaran. Nanti bisa Bapak Ibu buka-buka lagi, di scroll lagi di grup salah, itu ada. Kalau mau Bapak Ibu bergabung, bisa bergabung di situ. Kemudian kurangnya pemahaman. Satker kurang memahami teknis penggunaan CMS maupun manfaat yang diperoleh. Nah, tentu saja kalau ini Bapak Ibu harus mengandalkan buku manualnya dari yang diberikan oleh masing-masing bank. Kemudian unwilling to switch, Satker enggan beralih ke non tunai. Nah, ini memang kalau merubah pola pikir itu memang susah Bapak Ibu, tapi kalau nggak dicoba dari sekarang, kapan lagi kita akan terbiasa. Jadi mohon Pak Ibu, khususnya untuk KPA, segera menginstruksikan kepada bendaharanya untuk mengoptimalkan transaksi non tunai melalui penggunaan CMS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan learning terkait utilisasi cashless dan CMS yang ada di KLC ya. Kemudian dari KPPN tentu saja nantinya akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu satker pengguna CMS terbanyak. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham semuanya, karena setiap semester kami memberikan apresiasi dalam bentuk KPN Award, dan salah satunya adalah terkait digitalisasi pembayaran. Kalau kemarin ada DJP, ada KKP, ada CMS, mungkin untuk tahun ini sementara baru ada KKP dan CMS. Nah, yang kalah penting Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu bendahara yang sudah menjadi fungsional perbendaraan, baik itu PK, APBN terampil, mahir, atau penyelia, karena memang kebetulan untuk bendahara ini termasuk kategori keterampilan, makanya dia masih kategori PK APBN, belum kategori PK APBN. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam uraian IKI Bapak Ibu itu ada indeks digitalisasi pengelolaan keuangan, di mana tujuan IKI tersebut mewujudkan digitalisasi keuangan yang berkualitas, yaitu dengan peningkatan CMS dan KKP. Untuk DJP sampai saat ini di drag dulu, karena kebetulan DJP juga masih maintenance. Ini mohon Bapak Ibu perhatikan bagi para JF perbendaraan, khusus untuk bendahara pengeluaran, ada IKI indeks digitalisasi pengelolaan keuangan. Jadi mohon dimaksimalkan untuk CMS-nya, karena tidak semua satker itu mempunyai KKP, tapi semua satker pasti harusnya mempunyai CMS karena sudah virtual account semua. Jadi mohon dipastikan CMS Bapak Ibu agar dioptimalkan transaksinya. Okay, next. Kemudian rekomendasi selanjutnya terkait akselerasi transaksi CMS harus ada komitmen dari KPA selaku pimpinan Satker, kemudian komitmen dari Bapak Ibu penerima pengeluaran. Yang pertama, dalam hal CMS itu memperbanyak volume transaksi via CMS, kemudian kurangilah volume transaksi ATM sebisa mungkin kurang dari 10 transaksi per bulan. Kemudian prioritaskan belanja menggunakan CMS. Dan menyelesaikan registrasi user bagi satker-satker yang belum aktif usernya. Kemudian
menjaga konsistensi digitalisasi transaksi. Jadi yang beberapa langkah Bapak Ibu yang kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu baik untuk KPA maupun ke penerima pengeluaran, khususnya kepada para penerima pengeluaran, silakan perbanyak transaksi volume transaksi CMS-nya. Karena kalau KKP kan kami yakin tidak semua satker mempunyai KKP, tapi kalau CMS harusnya semua satker CMS-nya aktif karena semuanya sudah virtual account. Next. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini evaluasi awal sebelum triwulan 1 berakhir. Sengaja kami ambil di Februari supaya apa Bapak Ibu? Supaya masih ada waktu untuk meningkatkan transaksi CMS di triwulan 1 karena masih ada bulan Maret. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih belum ada transaksinya di bulan Maret dikejar untuk transaksi CMS-nya. Dan mungkin Bapak Ibu sebagai info awal, kami juga nanti seperti di tahun sebelumnya, bahwasanya transaksi cashless nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam memberikan tambahan uang persediaan. Kalau kemarin di tahun 2024-2005 kita cashless-nya untuk DJP, transaksi DJP, KKP, dan CMS mungkin karena DJP di 2006 belum beroperasi, untuk cashless sebagai syarat permohonan TUP nanti CMS dan KKP. Nah, karena KKP tidak semua satker punya, Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk CMS-nya. Entah nanti bagaimana, berapa minimal yang harus Bapak Ibu penuhi, Bapak Ibu tunggu saja surat pemberitahuan dari kami. Artinya tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk tidak melakukan transaksi melalui CMS karena rekening Bapak Ibu semuanya virtual account. Jadi tidak ada alasan tidak ada transaksi CMS-nya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya tutup dengan pantun terlebih dahulu. Boleh dicakepin ya Bapak Ibu ya. Pantun saya dicakepin, jangan wajah Ibu dicakepin. Saya yakin Bapak Ibu sudah cakep semua. Jus jeruk, jus markisa. Makin mantap. Cakep. Makin mantap ditambah es. Bapak Ibu, Cakep. Bapak Ibu bendara semua, mari optimalkan transaksi CMS. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Urip atas sebelum penutupan kita ada informasi tambahan Bapak Ibu nanti dari BPS Kota Padang Sidempuan yang akan disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bapak Aris Saryono. Kepada Pak Aris, apakah bergabung Pak? Iya, terima kasih. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Pak kepada Pak Aris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ieng yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga tidak tertinggal yang saya hormati KPA yang berhadir pada kesempatan hari ini. Demikian juga tidak tertinggal terima kasih untuk saudara moderator dan rekan-rekan panitia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya langsung saja sekaitan dengan agenda besar kita bersama, yaitu sensus ekonomi 2026. Next, mari kita masuk ke bagian yang pertama. Apa sebenarnya sensus ekonomi itu? Sensus ekonomi bukan hal baru, dia adalah kegiatan rutin yang memiliki sejarah panjang dalam memotret perjalanan ekonomi bangsa. Dimulai pertama di tahun 86, kemudian 96, 2006, dan 2016. Kini kita menyambut satu dekade berikutnya, yaitu sensus ekonomi tahun 2026. Jadi apa itu sensus ekonomi? Sensus ekonomi adalah program pendataan ekonomi terbesar lengkap yang dilakukan di Indonesia. Dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Tujuan utamanya adalah menghadirkan data ekonomi yang terkini, akurat, dan komprehensif untuk memetakan kekuatan ekonomi kita yang sebenarnya. Terlebih kita sama-sama tahu bahwa Pak Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% untuk tahun 2029. Sudah barang tentu ini menjadi pijakan untuk bisa memproses hal tersebut setahap demi setahap. Kemudian selanjutnya
sensus ekonomi, next, di halaman 3, sensus ekonomi 2026 itu mencakup hampir seluruh lapangan usaha. Boleh next? Ya. Jadi mulai dari kategori pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga aktivitas jasa keuangan dan kesehatan. Namun perlu diingat ada 3 kategori yang tidak dicakup dalam sensus ini, yaitu sektor pertanian, sektor administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga. Selanjutnya, boleh. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jadwal pelaksanaan. Ada di slide berikut, Pak. Oke. Ini untuk jadwal pelaksanaan, kemudian isu strategis, apa yang ingin dijawab, serta manfaat dari sensus ini. Bapak Ibu sekalian, mohon dicatat bahwa pelaksanaan sensus ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan semua skala usaha. Metode pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan. Untuk 1 hingga 31 Mei 2026, periode ini khusus untuk pengisian kuesioner online atau melalui CAIWI. Perusahaan skala besar akan menerima email untuk mengisi data secara mandiri. Kemudian di periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026, periode pendataan lapangan, petugas kami akan mendatangi usaha door-to-door yang belum terdata atau yang tidak menggunakan metode online. Mengapa SE 2006 ini sangat krusial? Karena ada beberapa isu penting yang harus kita jawab oleh data ini. Pertama, kita butuh peta perekonomian wilayah yang akurat. Kedua, kita ingin mengetahui persoalan real dunia usaha dan daya saingnya. Ketiga, memotret fenomena baru seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Dan tak kalah penting, melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Kemudian, next, data yang kita kumpulkan nanti akan memberikan manfaat luar biasa bagi berbagai pihak. Boleh next? Ya, isu. Untuk pemerintah, data itu sebagai landasan perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Jadi inilah bagian yang memang menjadi PR untuk khususnya BPS, ada sekitar 41 indikator utama pembangunan dan indikator Indonesia Emas yang kami hasilkan menjadi bagian untuk mengevaluasi pimpinan tentunya dalam memotret perjalanan program pembangunan. Kemudian bagi sektor bisnis sebagai acuan strategi untuk melihat peluang pasar dan tren investasi. Untuk akademisi sudah barang tentu ini menjadi sumber data dalam penelitian yang lebih mendalam, dan bagi masyarakat ini untuk transparansi dan perbaikan ekosistem ekonomi demi mencapai target pembangunan nasional atau RPJMN. Kemudian di slide ke-6 selanjutnya, terakhir mari kita lihat secara spesifik data apa saja yang akan dihasilkan dari kerja keras kita nanti secara lebih rinci di dalam snapshot data utama. Pertama, ekonomi berdasarkan wilayah, ya, kemudian skala dan lapangan usaha. Kedua, karakteristik usaha yang mengupas permodalan, kinerja, daya saing, hingga kendala investasi. Dan yang ketiga, indikator ekonomi digital dan lingkungan, termasuk di dalamnya data mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kini menjadi perhatian global. Pilar 1 itu struktur ekonomi, di mana pilar pertama adalah struktur ekonomi. Di sini SE 2026 tidak hanya sekedar menghitung jumlah perusahaan, tetapi memetakannya secara detail berdasarkan 3 dimensi. Pertama, dimensi kewilayahan, kita akan melihat sebaran ekonomi per pulau hingga level kabupaten kota. Kemudian untuk skala usaha, kita akan memisahkan data antara usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu UMB dan UMK, untuk melihat dominasi masing-masing usaha
membahas kualitas atau karakteristik usaha, dan ini sangat krusial bagi investor dan pembuat kebijakan karena mencakup permodalan dan investasi, bahwa seberapa kuat struktur modal pelaku usaha kita, kemudian kinerja dan daya saing usaha, bahwa seberapa besar, produktif, dan efisien unit-unit usaha tersebut, serta kendala dan prospek usaha, bahwa kita akan mendengar langsung dari pelaku usaha mengenai hambatan yang mereka hadapi dan optimisme mereka di masa depan. Pilar ketiga yaitu ekonomi digital dan lingkungan, bahwa pilar ketiga ini adalah respon BPS terhadap isu global terkini, yaitu ekonomi digital dan lingkungan. Sensus ini akan menghasilkan indikator baru yang sangat dibutuhkan, yaitu ekonomi digital, sejauh mana adopsi teknologi dan e-commerce dalam bisnis, kemudian ekonomi hijau, bahwa praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan ekonomi biru, yaitu potensi ekonomi yang bersumber dari kekayaan laut kita. Terakhir, mari kita lihat secara spesifik data apa saja yang akan dihasilkan dari kerja keras kita nanti. Secara lebih rinci, snapshot data SE 2026 akan mencakup 3 pilar. Pertama, struktur ekonomi berdasarkan wilayah, skala, dan lapangan usaha. Kemudian kedua, yaitu karakteristik usaha yang mengupas permodalan, kinerja daya saing hingga kendali investasi, dan ketiga yaitu indikator ekonomi digital dan lingkungan, termasuk di dalamnya mengenai ekonomi hijau, ekonomi biru yang kini menjadi perhatian global. Oke, itu tadi sudah singgung. Jadi untuk pilar 1, struktur ekonomi, pilar pertama adalah struktur ekonomi. Di sini SE tidak hanya sekedar menghitung jumlah perusahaan. Oke, next saja, tadi sudah disinggung. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan info terkini dan terbaru untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang menjadi pijakan tentunya buat masing-masing kabupaten, kota, berikut juga mungkin bisa di breakdown nanti sampai ke level kecamatan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada hadirin semua atas perhatian yang diberikan, dan tidak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak KPPN, mobil khusus Pak Ieng, yang mendadak saya minta waktu langsung diberikan. Terima kasih Pak, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aris atas materi yang sangat informatif sekali, Bapak. Merupakan suatu kehormatan juga bagi kami, BPS mau berbagi informasi terkait sensus ekonomi ya Pak, yang nantinya mungkin hasil dari sensus ini, hasil dari pengolahan datanya bisa bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan penting terkait perekonomian. Jadi ini butuh partisipasi semua ya Pak, berarti ya Pak? Iya, butuh siap. semua sektor kecuali tadi sektor pemerintah. Cuma memang ada nanti mungkin di situ kalau ternyata di sektor pemerintah ada koperasi, ada usaha-usaha yang dimiliki, maka itu yang menjadi titik perhatian. Kalau administrasi pemerintahnya tidak dicakup. Oh, siap. Baik Pak, terima kasih Pak Aris. Barangkali dari Pak Ieng ada penutup Pak. Siap, sepertinya langsung saja mungkin penutup dari narasumber kita, Pak Urip, ada Pak penutup tambahan? Oh ya, menambahkan di luar materi yang pertama Pak Ibu, karena ini yang pertama karena terkait dengan bulan Februari yang tinggal 2 hari kerja ini. Jadi Pak Ibu tadi sudah sampaikan oleh Pak Ieng terkait dengan RPD, betul untuk belanja cuma 1 kita masih kurang. Jadi bagi Bapak Ibu yang RPD-nya atau penyerapannya masih belum optimal khusus untuk belanja 51, apabila SPM-nya sudah divalidasi, silakan diajukan SPM-nya hari ini. Tapi mohon Bapak Ibu perhatikan RPD-nya, RPD yang sudah disusun kemarin di bulan RPD bulan 1. Kalaupun sekiranya yang diajukan hari ini ternyata melebihi RPD lebih dari 5%, lebih baik ditahan dulu. Tapi kalau masih aman, maksimal RPD-nya lebih atau lebih dari kurang dari 5% RPD Bapak Ibu, silakan diajukan SPM-nya.
Itu yang pertama. Yang kedua terkait pengajuan SPM penghasilan PNPN. Hari ini adalah hari terakhir pengajuan SPM PPNPN Induk. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih akan mengajukan SPM PPN Induk, hari ini pengajuannya, karena pengajuannya di tiap tanggal 21 sampai 26 setiap bulannya. Jadi masih ada kesempatan hari ini, silakan diajukan supaya kita bisa gajian sama-sama di tanggal 1 Maret. Jadi yang PNS kan sudah pasti, PNS dan P3K gajiannya tanggal 1 Maret, jadi biar PPNPN kita juga gajian di tanggal 1, silakan diajukan SPM-nya dengan jenis SPM penghasilan PPNPN itu hari ini terakhir pengajuannya. Kemudian terkait dengan pembayaran listrik, PLN, dan telepon untuk telepon, hari ini dan besok itu batas terakhir untuk penginputan ID pelanggan. Jadi Bapak Ibu yang belum membayar listrik telepon melalui PPP, apabila mau dibayarkan bulan depan dibayarkan melalui PPP, untuk penginputan ataupun perubahan data ID pelanggannya itu dilakukan setiap tanggal 21 sampai akhir bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan perubahan ataupun perekaman baru, silakan direkam hari ini sampai besok supaya nanti di bulan Maret tagihannya muncul di Sakti. Nah, mungkin itu yang tambahannya. Kurang lebih mohon maaf yang diberikan ke NC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Urip atas informasi tambahannya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu terakhir sesuai yang sudah disampaikan oleh Bapak Ing tadi di awal terkait evaluasi pelaksanaan anggaran dan juga disampaikan oleh Bapak Urip terkait RPD halaman 3 DIPA. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu setelah kegiatan ini mohon dicek kembali deviasi halaman 3 DIPA-nya dari aplikasi My Interest, khususnya untuk belanja pegawai atau belanja 51 di bulan Februari ini. Karena berdasarkan monitoring masih banyak selisih atau gap belanja pegawai yang belum diajukan. Jadi Bapak Ibu silakan cek My Interest masing-masing. Masih ada hari ini dan juga besok pagi maksimal bisa diajukan. Jadi mohon Bapak Ibu apabila masih ada gapnya bisa diajukan langsung SPMLS belanja pegawainya, bisa dari uang makan, uang lembur, atau mungkin juga dari tukin susulan ataupun gaji susulan jika ada. Sehingga nanti deviasi selisih atau gap deviasi halaman 3 DIPA bisa kita minimalisir begitu Bapak Ibu. Mungkin sekian informasi penting yang harus kita note pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, termasuk juga dari pihak BPS, Pak Aris yang sudah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk hadir dan berbagi ilmu dengan kita. Semoga kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara KPPN dan juga semua pemangku kepentingan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara press conference dan juga sosialisasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu yang sudah berhadir. Mohon maaf apabila sepanjang kegiatan ada hal yang kurang berkenan dari kami segenap petugas KPPN Padang Sidempuan. Nah, kegiatan ini saya tutup dengan sebuah pantun lagi Bapak Ibu. Mohon dibantu cakep karena tadi walaupun sudah kata Pak Urip Bapak Ibu sudah cakep tapi tetap bantu cakep ya. Sama kayak orangnya, Bu, cakep. Oh ya, Masya Allah, terima kasih Bang. Baik, tanggal sudah menunjukkan akhir bulan. Cakep. Langsung teringat masih ada cicilan. Cakep. Acara sudah tuntas dengan aman. Saatnya fokus untuk mencari takjil Ramadan. Saya Nabila selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nabila. Mantap pantunnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Urip ya. Pak Urip terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.